Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini kita mau bahas sedikit tentang riba. Kali ini kita bersama salah satu ahlinya, Om Sandi. Silakan perkenalkan diri, Om. Tolong suaranya agak keras sedikit. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Sandi Riawan. Saya praktisi numismatik. Saya mengoleksi uang kuno, tertarik dengan keuangan dan sejarah itu sejak tahun 2010. Ketika itu saya masih duduk di bangku kuliah dan mulai tertarik dengan hal-hal keuangan. Dan semakin jauh ternyata berhubungan dengan keuangan tentu ada hubungannya dengan hal ribawi. Jadi kalau misalnya Mbak Desino ini membahas tentang ribawi di sini, sebenarnya hal yang menarik dan pas sekali untuk dibahas. Ya sama-sama kita mengetahui dan kita sama-sama belajar tentang keuangan atau uang kuno dan hubungannya dengan riba. Sepertinya itu Mbak Des. Ya, kita langsung aja, Om. Riba itu apa sebenarnya? Baik menurut mungkin teori yang di buku-buku atau mungkin menurut Al-Quran atau dan lain sebagainya. Singkat aja, Om. Silakan. Ya, kalau secara ekonomi, riba itu adalah sesuatu yang berlebih dibebankan kepada salah satu pembeli terhadap produknya, atau modal itu lebih besar gitu, yang diberikan itu lebih besar. Tapi kalau secara Islam itu ribawi adalah sesuatu yang dibebankan dan dilebihkan dengan cara yang khusus gitu. Jadi caranya khusus sekali. Cara khusus di sini dalam Islam itu perjanjian-perjanjian. Nah, perjanjian-perjanjian yang akhirnya memberatkan salah satu belah pihak. Nah, sebenarnya riba dengan jual beli itu sangat tipis bedanya ya. Kalau riba itu ada salah satu yang dirugikan. Nah, ini nih, ada salah satu yang dirugikan atau mendapatkan sesuatu tidak imbang dengan harganya. Sementara kalau jual beli adalah suka sama suka dan impas gitu ya. Impas, harganya pas, impas, hati-hati dan plong gitu rasanya. Tapi kalau riba ini ada sesuatu harga yang dilebihkan gitu. Ada ini kata tadi ya. Ada yang dilebihkan gitu. Jadi salah satu tuh merasa rugi gitu. Walaupun sebenarnya tidak merasa dirugikan secara lisan gitu, secara ngomong lisan saya nggak rugi kok gitu, tapi batin itu tetap gini ya, apa namanya, tetap nggak bisa dibohongi bahwa itu sebenarnya rugi karena ada hal yang dilebihkan gitu. Nanti kita akan bahas secara detail lagi. Ini masih pengertian riba. Nanti kita akan coba masuk ke macam-macam riba ya. Macam-macam riba itu seperti Mbak tanyain tadi itu, kalau secara Islam riba itu ada dua. Ya, Om. Yang pertama riba yang berhubungan dengan hutang piutang. Ya. Yang kedua, riba yang berhubungan dengan jual beli. Ya. Jual beli. Nah, riba yang berhubungan dengan hutang piutang itu dibagi dua lagi. Nah, riba yang pertama dalam Islam itu yang berhubungan dengan hutang piutang itu namanya riba qard. Riba qard, QARD. Riba qard itu artinya ada manfaat atau kelebihan sesuatu di hutang itu yang harus dibayarkan. Ini sebagai contoh nih. Ini tidak pakai plat ya, tidak. Misalnya saya punya hutang sama Mbak Dep. Mbak Dep bisa pinjamin duitnya. Ya. Nah, mau pinjam berapa? 1 juta gitu kan. 1 juta, baliknya kapan kata Mbak Dep? Baliknya ya saya bisa paling gajian bulan depan dan depannya lagi deh 2 bulan. Boleh deh, saya pinjam 2 juta. Tapi nanti balikinnya 1.200.000 ya. Nah, itu artinya riba qard. Riba qard itu artinya ada kelebihan yang di awal-awalnya itu disebutkan. Nah, 200.000. Nah, inilah yang disebut riba. Dalam 2 bulan uang yang dipinjamkan 1 juta tadi itu dibalikan 1.200.000. Lalu misalnya saya mengucapkan terima kasih Mbak Dep, karena Mbak Dep sudah meminjamkan saya 1 juta, ini saya lebihkan 100.000 misalnya. Itu termasuk jatuhnya hadiah, Oh. bukan riba, karena tidak ada perjanjian di awal. Dan itu merupakan bentuk syukur kayaknya ya, Om ya. Mbak Dep kan masih Ya. iya benar. Itu bentuk syukur, terima kasih karena sudah dibantu gitu loh. Nah, tapi alangkah baiknya hadiah tersebut tidak diterima oleh orang yang meminjami, karena biasanya orang yang paham tentang riba, orang yang paham tentang hadiah juga akan mengatakan terima kasih, di awal kan kita hanya pinjam 1 juta, yang 100.000 saya tidak bisa terima. Tapi kalau seandainya diterima, itu tidak apa-apa, karena itu jatuhnya kepada hadiah. Kalau diterima tapi dialihkan, misalnya dikasih ke anak panti atau gimana gitu, atau dibelikan makanan untuk orang-orang yang entah pemulung, entah pengamen kayak gitu, gimana Om? Jatuhnya. Kalau sepengetahuan Om. Kalau itu kan hadiah dan sudah diterima gitu. Ya. Diterima, nanti ketika mau diapain duitnya itu Terserah ya. mengubah, dan mengubah itu sudah boleh mau diapain saja, mau dimasukkan ke IPA, ke apa namanya pemulung, itu sudah boleh. Tapi kalau diterima, kalau nggak diterima, ya alangkah baiknya itu tidak diterima. Alangkah baiknya. Biasanya teman-teman yang sudah mengerti tentang riba, biasanya kalau pinjam 1 juta itu tetap 1 juta. Hadiah itu bisa ditolak. Walaupun hadiahnya itu bentuk barang, misalnya ini aku beliin ini ya karena sudah dipinjami 1 juta, nanti waktu membalikan, aku mau belikan lah nasi bungkus buat dia, agak 2 bungkus gitu kan. Itu hadiah yang nasi bungkus 2 bungkus itu boleh diterima. Oke. Nah, ini yang riba qard yang pertama. Nah, riba yang kedua namanya riba jahiliyah. Nah, Oke. ini utang
menagih hutang yang termasuk dalam riba jahiliyah ini termasuk riba yang paling kejam. Kenapa tuh, Om? Jam. Karena ya karena begini, apa namanya? Riba jahiliyah ini sudah terukur, ya. Sudah terukur. Hutang harus dibayar lebih dari pokoknya. Nah, dalam arti kata di sini adalah bunga. Nah, Oh. inilah yang riba yang paling memberatkan. Nah, inilah biasanya riba jahiliyah ini tidak cukup hanya hutang saja lalu melebihkan dari hutang itu, tetapi juga ditambah dengan agunan, jaminan. Nah, itu ngerinya. Jadi riba di sini yang riba jahiliyah ini itu mengerikannya yang pertama ada sisa-sisa. Oh, oke. Nah, itu dia. Kalau misalnya tidak bisa membayar, misalnya saya minjem 100 juta. Saya pinjam 100 juta ke Mbak Dev. Oke, saya akan pinjami 100 juta, tapi bunganya 10% per tahun. Nah, kan itu ya. Ya. Bunganya 10% per tahun, kalau 5 tahun berarti 50 juta. Ya. Artinya saya berhutang jadinya sama Mbak Dev selama 5 tahun itu jadi 50 juta. Dengan agunan tanah, misalnya 1 hektar tanah saya gitu. Nah, kalau saya macet nih di tahun ketiga, dikasih waktu 6 bulan tidak bisa bayar, saya dapat buah kerugian. Itulah di awal tadi yang dikatakan riba itu ada yang merugikan. Kerugian saya yang pertama nanti tentu saya akan kehilangan uang yang angsuran tadi. Yang kedua saya akan kehilangan agunan saya tadi. Nah, itulah yang menyebabkan riba itu dilarang di dalam Islam karena ada yang dirugikan. Nah, begitu Mbak Den. Itulah yang tentang riba yang jahiliyah, itu riba yang paling kejam ya. Yang paling berat sekali itu. Wah, itu memang benar-benar sudah terencana. Kamu per bulannya berapa? Bener-bener ngerugiin, bener-bener nyekek banget ya. Bener-bener pengen bunuh istilahnya ya. Nanti kamu kalau nggak bisa, woi, makanya disebut dengan riba jahiliyah. Itulah tadi yang tentang riba, tentang perhutangan, ya, yang ada hubungannya dengan hutang. Kalau yang tentang jual beli? Nah, ini juga tidak. Hah? Ya, yang jual beli juga dibagi dua. Dibagi dua yaitu jual beli yang bersifat ribawi, yang disebut dengan riba fadl. Fadl ini kayak fadli namanya, tapi yang nggak ada. Fadl itu artinya penukaran barang yang sejenis dengan kadar takaran yang berbeda, tetapi barang dengan barang yang masih sama-sama riba. Nah, inilah yang berhubungan dengan yang lagi viral sekarang nih, uang 75.000. Oke. Namanya riba fadl. Karena tukar menukarnya dengan barang yang semisal yang ada lebihnya. Nah, inilah yang lagi ini ya, yang lagi viral sekarang ya. Nah, ini sepertinya tidak perlu dijelaskan yang lebar, tapi tetap saya akan ngasih contoh. Nah, itu sama Mbak Dev sudah ada ya. Wah, keren banget nih. Wah, Mbak Dev sudah dapat. Saya juga barusan dapat tadi ini putar CBI. Saya juga nggak mau beli-beli di luaran karena harganya lebih ya Mbak Dev. Ya. Wah, takut ya. Takut. Wih, dapat ya? Ya. Wih, keren itu ada apa belinya. Iya, Mbak Dev. Wah, keren banget. Keren banget itu. Akriliknya. Wah, itu memang cocok banget pajangan. Pas di meja ini ya. Di meja apa namanya ya? Di meja kerja pas banget itu. Ya, bagus. Iya, ini Mbak Dev, yang riba fadl ini halus, ya halus. Maksudnya gini ya, orang itu tidak rasa, kan saya suka sama suka. Nah, kan gitu kan. Ya. Wah, itu kan duit saya, urusan lu apa sama gua? Nah, kan gitu. Nah, ini kan saya harus ada uang yang dikeluarkan, uang antet uang ini daripada saya nggak dapat. Nah, kan gitu kan. Kalau dibandingkan dengan itu, ya kalau kita bicara-bicara yang lain, di Allah ya lebih ngeri gitu kan. Sementara riba itu dalam tingkatan dosanya, yang paling rendah itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Gitu. Oh. Jangan kita berzina sama orang lain tidak besar, apalagi berzina dengan ibu sendiri, itu yang kadar paling rendahnya gitu. Rendahnya. Nah, belum yang kadar tertingginya, yang sampai ada seorang yang barang siapa hadis Rasulullah mengatakan yang melakukan riba padahal dia mengetahuinya, maka dia sama saja berzina dengan 36 pelacur per hari. Waduh, kan berat. Ngeri. Makanya sangat ini ya, sangat membebani kepala kalau menurut saya. Nah, riba fadl ini sebenarnya ada solusinya. Ya. Ada solusinya, artinya tukar menukar barang yang bukan dalam bentuk riba juga. Tapi hati-hati juga ya, ini saya contohkan lagi. Kalau misalnya nih Mbak Dev punya uang 75.000 itu 10 lembar. Sekarang nilainya 750.000 tuh. Ya. Nah, gimana kalau saya tukar dengan emas 1 gram? Emas 1 gram itu kan sekarang 1.020.000. Ya kan? Nah, kita tukar. Nah, saya ridho, Mbak Dev ridho. Itu kan masih dalam bentuk uang yang tukar menukar barang. Itu tetap nggak boleh. Karena emas di tempat-tempat lain itu juga sebagai alat tukar, juga sebagai alat ini, alat transaksi. Jadi tidak bisa yang 250 lebih itu juga terhitung riba. Karena dia juga nilainya kayak berkembang terus gitu ya, Om ya. Ya, kalau emas kan ada fluktuasi, ada perubahan-perubahannya. Nah, solusinya dari misalnya kita tukar menukar beli ini ya, beli uang yang 75.000 atau uang seri cantik deh, uang seri cantik itu kan ada harganya nomor cantik, itu ada solusinya. Solusinya itu ditukarkan dengan bahan pokok. Jadi Rasulullah itu menyuruhnya kita suruh menukarkan dengan bahan makanan pokok atau stok dalam ukuran stok. Nah, misalnya
uang 75.000 itu ditukarkan dengan misalnya Mbak Cik mau jual 200.000 misalnya kan. Itu jual ke saya itu seperti ini. Om Sandi, saya punya uang 75.000, mau nggak ditukar 20 kilo beras? Nah, anggap 20 kilo beras, kilonya itu 10.000, maka beras itu kalau diuangkan kan bisa 200.000. Nah, itu tidak riba, karena sudah ditukarkan. Jadi saya ke Medef, uang 75.000 satu lembar itu saya tukar 20 kilo beras, saya antarkan ke Medef, saya ambil uangnya, beras itu tidak riba. Nah, beras itu bisa Mbak jual lagi dengan dijadikan uang, itu uangnya boleh. Oh, jadi kalau secara online gitu mungkin penerapannya bisa lebih fleksibel lagi ya. Dalam artian ya sudah kirim barang aja dengan nilai yang setara, terus habis dari hasil dari pertukaran itu nanti boleh dijual, boleh diapakan gitu, terserah ya Om ya. Ya, benar. Itulah dia. Boleh diapain aja. Yang jelas ditukarkan dengan bahan makanan. Biasanya yang disarankan untuk tukar-menukar seperti itu ketika kita memiliki keinginan yang lebih, ditukarkan dengan bahan makanan pokok. Biasanya beras, kalau kita di Indonesia, telur, gula, atau minyak goreng. Biasanya itu. Dan kami yang sudah mengaji tentang riba, kami pernah menanyakan itu di masjid, Masjid Abu Darda. Dan nanti kalau misalnya ada videonya, saya sharekan videonya. Itu boleh menukarkan barang yang semisal berbentuk uang dari cantik atau UPK ini dengan bahan makanan yang disepakati berapa jumlahnya. Misalnya UPK tadi kan, UPK 75.000, mau saya tapi tukar dengan 20 kilo beras. Oke. Terus yang jenis kedua, jenis pertama tadi kan fadil ya. Yang jenis kedua? Yang kedua, namanya riba nasiah. Riba nasiah ini halus ya, halus banget. Riba nasiah ini artinya penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang. Jadi begini, jadi barang itu sudah dibeli dengan cara riba, tapi barang itu belum menjadi milik mutlak. Ya, belum menjadi milik mutlak. Barang sudah dibeli tapi belum menjadi milik mutlak. Ini contohnya, saya beli HP, harganya 2 juta. Ketika saya ke counter, Mbak ini HP ini berapa? 2 juta. Kalau cash 2 juta. Saya nggak bisa cash, saya bisa angkur. Boleh, diangkur 250 selama 10 menit ya. Di situ ada dua kena. Yang pertama, akad pertama nggak jelas. Apakah harganya 2 juta atau harganya 2 juta? Kan itu. HP 2 juta bulan. Nah, kalau misalnya saya kredit macet, HP-nya ditarik. Nah, itu artinya belum mutlak milik kita. Lalu bagaimana yang syar'inya? Atau yang syar'inya, secara jual belinya secara syar'i? Kalau kita datang ke counter, ini HP-nya berapa? 2 juta. Oh, 2 juta, iya. Apa mau beli cash? Tidak sama kredit. Baik, kalau kredit saya tidak jual 2 juta. Saya jualnya 2,5 juta. Angsur 250 selama 10 bulan. Itu akadnya jelas. 2,5 juta diangsur selama 10 bulan. Jadi tidak ada disembunyikan. Kalau yang awal kan disembunyikan, harganya 2 juta kalau cash. Kalau kredit 250 kali 10 bulan. Di situ aja udah beda kan. Artinya ada 500.000 yang disembunyikan. Kan itu dari akad pertama. Kalau yang cara kedua tadi, itu apakah boleh diperbolehkan atau juga sama aja? Cara Islaminya, boleh ya. Kalau yang cara kedua yang syar'i ini, memang disarankan seperti itu ya. Cara membelinya, harga itu di awal 2,5 juta diangsur 10 bulan. Dan ini yang paling penting, poin pentingnya, kalau kredit macet, HP tidak disita. Tetapi HP itu dijual. Misalnya kredit macet di bulan kelima. Ini kamu kan sudah tidak sanggup, kamu sudah 2 kali nunggak bulan. HP-nya kita jual, lalu lunaskan angsurannya. Nah, hasil penjualan tadi digunakan untuk melunaskan angsurannya, lalu sisanya dikasihkan kepada pembeli HP tadi. Itu kalau masih sisa Om. Sedangkan kan kalau HP kan cenderung nilainya, ya secara praktek kan cenderung nilainya menurun ya Om ya. Kalau kurang gimana Om? Ya pokoknya harus dilunasi gitu ya. Iya, kalau kurang itulah di awal tadi. Akadnya sudah jelas harganya 2,5 juta. Kalau kurang, terjadi kredit macet, misalnya kurang 200.000, tetap ditangguhkan kepada pembeli. Misalnya tidak ada duit kali di situ, memang benar-benar tidak ada duit sama sekali, belikan dia dalam bentuk hutang. Silahkan, kamu kurang 200.000 misalnya, silahkan kamu lunaskan, saya memberikan hutang kepada Anda selama 20 bulan, misalnya seperti itu. Boleh diutangkan, karena dalam Islam, menghutangkan itu berpahala. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan barang siapa yang menghutangkan kepada hamba muslimnya, lalu tidak sanggup membayar hutang tersebut pada jatuh temponya, maka ia seperti bersedekah setiap hari sebanyak itu.
Nah, 200.000, 2 bulan jatuh tempo belum bayar, 200.000, 200 terus. Kali sampai lunas ya. Sampai dia bagi, itulah sedekahnya namanya. Iya. Jadi dalam Islam juga berutang itu bukan sesuatu hal yang hina ya sebenarnya. Memang Iya, tapi dimelencengkan ya Om ya. Sering banget apa ya? Digeser banget gitu loh artinya ya. Bahayanya di situ ya. iya. Iya benar banget. Memang itulah yang sering terjadi gitu ya. Memang apa namanya ya? Yang fenomenal lah ya, masyarakat kita. Nah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan tentang riba ya, tentang riba tadi. Pembagiannya sudah saya bagikan, ada riba utang piutang dan ada riba jual beli. Nah, sepertinya dan juga Madim ada yang perlu ditanyakan lagi kira-kira. Sudah cukup sih. Jadi kesimpulannya kan riba dibagi jadi dua ya Om ya. Yang untuk hutang piutang sama yang untuk jual beli. Yang untuk hutang piutang itu sendiri terbagi dua lagi, qard dan jahiliyah. Yang untuk jual beli terbagi dua lagi, fadl dan nasi'ah ya. Maaf kalau cara baca aku salah Om. Iya, apa-apa. Udah benar itu, udah benar. Ya. Dan juga untuk hutang sendiri itu sebenarnya dalam agama Muslim pun diperbolehkan asal ya itu tadi tidak melakukan riba gitu ya. Berarti bukan sesuatu hal yang haram, sesuatu hal yang ya pokoknya patut untuk diperdebatkan lah kalau hutang itu kan sebenarnya. Mungkin ada tambahan atau kesimpulan gitu dari Om untuk mungkin konflik yang sekarang sedang terjadi, konflik tanda kutip, konflik UPK terkait dengan bidang spesialis Om di numismatik dan lain sebagainya. Gimana tuh Om? Iya, ini mohon maaf kalau misalnya sinyalnya buruk karena di sini cuaca lagi mendung, gelap Iya. banget, ini juga hujan. Biasanya SL kalau hujan kayak gini nih sinyalnya agak berkurang ya, ini juga mendungnya gelap banget. Ya. Nah, kesimpulan dari saya untuk riba dan jual beli itu sangat tipis. Bedanya di akad dan bedanya di sisa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 menyebutkan Allah itu membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Di situ sudah jelas. Di ayat 278-nya Allah menyuburkan sedekah dan mengharamkan riba. Di Al-Baqarah 279-nya dan sampai di Ali Imran 130 bahkan Allah itu memerangi siapapun yang melakukan praktek riba. Kalau sudah berperang dengan Allah dan Rasulnya, kami nggak bisa menang. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Tidak ada. Jadi itu ancaman dari Allah dan Rasulullah. Barang siapa yang melakukan riba dengan sengaja dan terang-terangan, maka dia akan berperang melawan kami. Nah itu hati-hati bagi teman-teman ya yang melakukan riba. Untuk UPK, tadi saya sudah sarankan ditukarkan dengan hal yang seimbang, yang sesuai dengan keinginan, tetapi dalam bentuk bahan pangan. Nah, bahan pangan. Jadi di UPK ini kalau dijual, misalnya 75.000 dijual dengan 200.000, 125 itu akan dipertanggungjawabkan. Ini bukan jual beli barang, karena ini masih dalam bentuk uang yang berlaku. Bank Indonesia menyatakan bahwa uang Bisa dibuat transaksi. ini berlaku dan sah untuk jual beli. Iya, untuk jual beli. Tapi juga secara prakteknya juga kayaknya sedikit mustahil kalau dibikin jual beli. Sayang. Oke. Iya benar banget, uang sayang ya, karena ya jumlahnya Edisi spesial kan? sedikit dan indah banget, unik banget. Ya. Iya, benar sekali. Nah, itu tadi saran dari saya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari hal-hal riba, melindungi kita dari hal-hal buruk yang ada di dunia. Semoga Allah juga memasukkan kita dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin. Amin. Oke, gitu dulu video kita kali ini tentang riba. Om Sandi, makasih banget. Cino, makasih banget untuk waktunya hari ini. Terima kasih, Om Sandi. Sukses terus numismatiknya. Ya, terima kasih kembali Mbak Dev. Insyaallah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk masalah perihal syariah UPK yang ada sekarang 75.000 itu, kalau mau diperjualbelikan sih itu ya kita lihat dari segi faktornya dulu. Kalau menurutku, kalau tidak ada secara langsung dia tidak ada dasar untuk menjual, ya hukumnya sih haram, tidak bisa, karena itu uang yang kemudian diberlakukan itu kan istilahnya, uang yang akan diedarkan dan dan diedarkan kan ke masyarakat untuk buat transaksi di kemudian hari. Nah itu sifatnya haram, tidak boleh riba. Tapi kalau kita merujuk dari segi
dari segi akad-akad syariah itu ada namanya akad namanya ijaroh. Ijaroh itu dibagi beberapa, ada beberapa akad lagi. Kita merujuk ke ijaroh yang muntahiyah bitamlik. Jadi dia itu ijaroh yaitu transaksi sifatnya dia menyewa jasa ya, menyewa jasa dengan memberikan imbalan berupa jasa kepada seseorang dengan dengan istilahnya memindahkan kepemilikan barang itu ke orang lain atau si pembeli. Nah, jadi itu sifatnya kalau uangnya masih berlaku kita bisa masukkan ke akad itu ijarah muntahiyah bitamlik kalau menurut saya secara syariahnya. Jadi ini kan sesuai dengan apa yang aku pelajari ya dulu di manajemen bisnis syariah. Jadi itu kita di sana itu diajari beberapa macam transaksi secara syariah. Jadi itu salah satunya kalau menurut aku uang yang masih berlaku seperti uang baru. Itu kita tujuannya bukan membeli dari uang itu. Jadi kita itu istilahnya ada jasa penyewaan jasa. Jadi jasa kita menyewa jasa orang lain untuk memindahkan kepemilikan dari seseorang ke orang yang dititipin jasa itu. Jadi istilahnya gitu. Itu bisa masuk ke ijarah muntahiyah bitamlik. Tapi ini harus kita dasarkan pada niat tujuan kita masing-masing, ya. Jadi jangan sampai salah. Jadi kalau menurut syariah itu memang ada beberapa yang memang agak rawan ya. Dulu aku ngurusin masalah transaksi itu ya memang harus jeli. Jadi itu kegunaan dari transaksi itu apa? Harus secara detail kita telusuri. Jadi telusuri. Jadi misalnya ada orang pinjam uang ke bank, tapi tujuannya ini kan kita nggak tahu ya. Kita secara sayangnya kita telusuri. Dia tujuannya pinjam uang buat apa? Apa bisa bangun rumah ya, untuk bangun rumah, untuk beli mobil, untuk beli obat. Nah ini beberapa tujuan ini sudah akad syariahnya sudah beda-beda. Ada yang masuk murabah, ya beli bahan bangunan itu murabah, jual beli istilahnya. Tapi kalau kita pinjam uang itu digunakan untuk misalnya membayar orang ya, bikin rumah, jadi membayar orang tukangnya, itu masuk dalam akad ijarah. Itu menyewa jasa. Menyewa jasa. Jadi jangan sampai salah arti ini untuk masalah syariah. Jadi memang agak rawan untuk masalah syariah ini sebenarnya. Jadi gitu menurutku. Jadi memang harus detail tujuannya apa, kita harus tahu dulu, ya. Jadi tujuannya, intinya itu. Kalau menurutku sendiri sih ya. Oke ya, tadi kita sudah mendengar dua pendapat dari ahli numismatik kita. Yang pertama dari Om Sandi, yang kedua tadi salah satu ahli di bidang numismatik juga dari Jawa Timur yang tidak mau disebutkan namanya. Gitu ya. Terus yang terakhir ini aku mau berpendapat secara pribadi, secara praktek. Simple aja sih sebenarnya. Oke. Poinku gini. Yang pertama, yang harus disadari itu kalian sendiri. Konsep kalian sendiri itu seperti apa? Belief system kalian sendiri seperti apa? Jadi semua konsekuensi kalian sudah pahami. Kalau perlu kalian juga belajar benar-benar ke orang yang benar-benar paham tentang riba. Atau kan juga banyak apa ya, kursus dan lain sebagainya itu banyak kok tentang riba, itu banyak kok. Gitu. Terus yang berikutnya, kalau secara praktek, selama kedua belah pihak sepakat, pembeli dan penjual itu sepakat, kurasa fine-fine aja. Kurasa. Ini pendapat pribadiku loh ya. Terus juga selain itu gini loh. Poin berikutnya, UPK itu kan oke, dia kan memang uang yang sedang berlaku. Uangnya bisa dipakai untuk transaksi dan lain sebagainya. Tapi apakah mungkin ada yang memakai untuk transaksi? Oke, kalau mungkin, tapi seberapa banyak sih? Seberapa banyak yang dipakai buat transaksi? Dikit banget kan? Kalau gitu kok ambil kesimpulan secara sederhana, ini sama aja kayak uang kuno, sama aja kayak uang yang memiliki
nilai-nilai lebih, nilai seni, nilai filosofis yang lebih, nilai keunikan yang lebih, dan lain sebagainya. Gitu kan? Jadi, untuk upgrade harga dan lain sebagainya itu nggak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Terus poin berikutnya lagi. UPK ini tadi dapatnya kan dengan cara cari KTP. Nah, orang-orang yang cari KTP itu kadang itu mereka mendapatkan KTP dengan tarif tertentu. Misalnya 50.000 per KTP. Jadi nanti misalnya aku cari KTP ke si A. Nah, dengan upahnya dia, upah pulsa, upah mungkin bensin karena dia juga butuh mungkin ke tempatnya si A, si B buat ngambil KTP, foto KTP dan lain sebagainya itu misalnya biayanya 50.000 per KTP. Ya sudah, maksudnya kan berarti biaya ini dan biaya bensin dan lain sebagainya kan harus diperhitungkan sebagai penghargaan tersendiri untuk dia, ucapan terima kasih dan lain sebagainya, kan saling menguntungkan, simbiosis, mutualisme. Kayak gitu sih sebenarnya kalau dari aku. Terus juga belum antrinya. Antri ini berlapis-lapis loh. Antri berlapis-lapis. Di aplikasi kita antri. Terus nanti begitu ngambil di bank, itu antri lagi. Dan itu makan tenaga, makan bensin, makan uang rokok, dan lain-lain. Ini kan sesuatu yang seharusnya dihargai. Suatu penghargaan atas jerih payah mereka. Itu sih kalau dari aku. Terus juga gini, poin berikutnya. Ini kan modern ya, dunia modern ya. Apakah kalian tuh konsisten dengan yang kalian bilang? Kayak misalnya, apakah kalian itu nggak punya nomor rekening kah? Nggak punya kartu ATM kah? Nah itu kan juga ada bunga kan, gitu kan? Terus kalian tuh apakah pakai kendaraan itu kredit atau gimana? Kredit pun nggak ada masalah selama kalian konsisten dengan konsep yang kalian anut, konsep riba yang kalian anut. Ada mungkin program syariah dan lain sebagainya gitu kan ya. Pokoknya kalian pakai motor, pakai rumah, punya rumah dan lain sebagainya itu apakah kredit atau enggak? Gitu kan ya. Kalau kalian konsisten sih nggak ada masalah. Kalau kalian nggak konsisten, buat apa gitu loh? Ini cuma sekedar uang buat koleksi, nggak usah diributin. Sedangkan kalian hal-hal yang seperti ini saja, hal-hal yang sehari-hari saja, tidak menjalankan sesuai keyakinan kalian tersebut itu. Terus, poin berikutnya, orang itu males antri, males cari dan lain sebagainya. Dan mereka itu nggak ada masalah kalau dikenakan biaya lebih asalkan mereka itu langsung dapat barang. Jadi kembali ke yang awal tadi, selama pembeli dan penjual itu nggak ada masalah, bersepakat, seharusnya sih nggak apa-apa. Gitu ya. Terus poin yang terakhir, tentang koin sawit. Nah, apakah kalian para penganut keras konsep riba ini konsisten? Apakah kalian konsisten? Koin sawit kalian dapatnya harga berapa? Ayo. Kalian jualnya harga berapa? Ayo. Kalau kalian sekarang ngoceh nggak jelas tentang UPK 75.000, tapi kalian di prakteknya menjual ataupun membeli koin sawit dengan harga yang di atas nominal, di atas 1.000, kurasa kalian perlu merefleksikan diri, karena kalian sedikit munafik. Di situ ya, poin pentingnya di situ. Kalau dari aku sendiri, salah satu solusi biar nggak ribet itu gimana sih? Kalian jual UPK paketan, entah dengan figura, entah dengan pajangan yang untuk di meja, entah dengan kalian berkreasi bikin folder dan lain sebagainya. Dihias-hias, ini ada gambar Soekarno dan lain sebagainya, di sini dikasih tulisan, terus foldernya dibikin yang cantik dan lain sebagainya. Kayak gitu, berkreasilah. Jadi kalian tidak ribet, tidak terjebak dengan pro kontra orang-orang tentang topik riba. Kayak gitu doang sih sebenarnya dari Cino. Oke, thank you.
udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat, semoga ya saling menguntungkan aja lah. Dan ya sesuai konsep pribadi yang dianut aja, nggak usah mengganggu konsep orang lain. Gitu. Dari Cino, sekian, salam numismatik, sukses selalu. Thank you for watching.